wabarakatuh. Kali ini saya Malikul Ula Alfarizi dari 3D4 Elektronik KB dengan NRP 212263038 akan mempresentasikan tentang kaidah praktis safety untuk kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas dari mata kuliah K3L dan Standar Internasional. Oke, langsung saja kita next. Oke, latar belakang dari keselamatan keselamatan kerja ketiga safety di sini yaitu keselamatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek yang seringkali kurang diperhatikan. Padahal berbagai aktivitas harian memiliki potensi risiko yang dapat berujung pada kecelakaan atau bahkan cedera yang serius. Penerapan prinsip K3 bukan hanya relevan di lingkungan kerja formal namun juga sangat penting di aktivitas rumah tangga dan interaksi di ruang publik. Kaidah-kaidah praktif safety seperti memastikan keamanan penggunaan alat listrik, menjaga kondisi lingkungan rumah yang minim resiko, dan serta menerapkan aturan keselamatan dasar saat berada di luar rumah menjadi elemen yang dapat diadopsi oleh setiap individu. Maka dari itu, em, kaidah safety di kehidupan sehari-hari sangat penting untuk diterapkan oleh masyarakat. Oke, next. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari menerapkan kaidah praktif safety di kehidupan sehari-hari yaitu menekankan dan memberi pemahaman tentang kaidah safety yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah kecelakaan dan menunjukkan berbagai risiko yang mungkin ada di sekitar kita serta cara mengatasinya. Manfaat yaitu mengurangi kemungkinan kecelakaan di rumah dan di tempat umum dengan mengikuti panduan keselamatan. Kedua, menciptakan suasana yang aman bagi keluarga dan masyarakat. Ketiga, mendorong masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas. Yang keempat, yaitu membantu masyarakat melakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari cedera dan kecelakaan yang bisa dihindari. Oke, batasan masalah pada presentasi kali ini yaitu tentang lingkungan rumah dan tempat umum. Jadi fokus dari ruang-ruang umum seperti ruang keluarga, dapur, kamar mandi, serta taman bermain, trotoar, dan area parkir di tempat umum. Seperti pada lingkungan umum, tidak termasuk fasilitas berskala besar seperti stadion atau gedung pencakar langit. Tapi hanya sekedar ruang-ruang seperti jalan raya dan di rumah. Yang kedua yaitu analisis data kecelakaan sehari-hari. Data kecelakaan yang dianalisis hanya mencakup kecelakaan umum yang sering terjadi di rumah atau tempat umum seperti kebakaran dan kecelakaan kendaraan bermotor. Analisis terbatas pada identifikasi penyebab utama dan tindakan pencegahan sederhana yang bisa diambil di rumah atau tempat umum. Yang ketiga yaitu konsep dasar keselamatan. Pembahasan akan mengacu pada teori dan konsep dasar K3 yang berkaitan dengan praktis safety di kehidupan sehari-hari seperti teori Behavior Based Safety atau BBS. Next, tentang peraturan-peraturan K3 yang mengat yang dapat yang sesuai dengan um, konsep dasar keselamatan praktis di kehidupan sehari-hari. Peraturan K3 mengatur keselamatan di tempat kerja namun beberapa prinsip dapat diterapkan di rumah. Beberapa aturan yang relevan antara lain yang pertama yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja seperti di rumah. Prinsip-prinsip dari peraturan ini bisa diterapkan dengan memastikan adanya langkah-langkah pelindungan dasar seperti penggunaan sarung tangan dan masker saat membersihkan atau menangani bahan berbahaya, dan contoh lain seperti menggunakan helm ketika berkendara, dan yang lain-lainnya. Peraturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur hak dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan yang aman. Undang-undang ini memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman. Meskipun ditunjukkan untuk lingkungan kerja, prinsip-prinsip dari undang-undang ini dapat diaplikasikan di rumah.
seperti memastikan perlindungan terhadap bahaya potensial, mencegah fasilitas dalam kondisi aman, serta mencegah terjadinya kecelakaan melalui upaya pencegahan dan perawatan yang memadai. Oke, selanjutnya yaitu tentang data pendukung. Di sini saya mengambil analisis dan grafik dari jumlah kebakaran di Indonesia yang bersumber dari Polri per 19 Juli 2003. Dapat kita lihat data-data jumlah kasus kebakaran yang terjadi mulai dari em, tahun 2018 September hingga Juli 2023. Oke, selanjutnya yaitu data pendukung dari jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 yang bersumber dari Badan Statistika. Di sini dapat kita bisa lihat data-data jumlah kecelakaan, jumlah korban mati, jumlah luka berat, dan jumlah luka ringan, serta kerugian materi yang terjadi akibat kecelakaan yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu analisa tabel kecelakaan. Dari tabel sebelumnya dapat kita lihat pada tahun 2022 tercatat ada 139.258 kejadian kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan masih menjadi masalah besar. Penyebabnya bisa karena kelalaian, ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan, atau rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Dari seluruh kecelakaan tersebut, sebanyak 28.000 orang meninggal dunia, yang mengindikasikan banyak kecelakaan berakibat fatal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya penerapan aturan keselamatan atau penanganan pertama yang lambat. Maka dari itu, edukasi tentang keselamatan sangat penting. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 13.364 orang mengalami luka berat dan 160.449 orang mengalami luka ringan. Banyaknya korban luka ringan menunjukkan bahwa kecelakaan sebenarnya bisa dicegah jika ada langkah pencegahan yang tepat. Jumlah korban luka berat yang cukup banyak juga memperlihatkan adanya kecelakaan serius yang memerlukan perhatian lebih. Kerugian materi dari kecelakaan ini mencapai 250 miliar rupiah, termasuk biaya perbaikan, ganti rugi, dan perawatan. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa kecelakaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada ekonomi secara luas. Hal ini menekankan pentingnya investasi dalam pencegahan kecelakaan untuk menekan biaya yang harus ditanggung. Selanjutnya yaitu analisa dari grafik jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia tadi. Dari data kasus kebakaran di Indonesia antara September 2018 hingga Juni 2023 terlihat bahwa jumlah kebakaran meningkat dari tahun ke tahun. Pada awal periode, kasus kebakaran per bulan relatif rendah seperti hanya satu kasus pada September 2018. Namun, sejak tahun 2021, kasus kebakaran mulai meningkat dan puncaknya terjadi pada Juni 2023 dengan 225 kasus. Selama 2018 hingga awal 2021, jumlah kasus cenderung rendah dan berfluktuasi. Namun, sejak akhir 2021, ada kenaikan yang signifikan yang terus berlanjut hingga tahun ke tahun berikutnya. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim kemarau atau meningkatnya aktivitas manusia yang memperbesar resiko kebakaran. Mulai pertengahan 2022, peningkatan kasus kebakaran menjadi lebih konsisten, dengan jumlah kasus yang naik dari 129 kasus pada Juni 2022 hingga puncak 255 kasus pada Juni 2023. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrim, peningkatan kegiatan industri, atau rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan kebakaran. Oke, kesimpulan dari data ini, kedua data tadi menunjukkan pentingnya tindakan proaktif dalam mencegah kebakaran, serta perlunya kebijakan yang lebih efektif dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga keselamatan dengan langkah yang tepat
jumlah kasus kebakaran yang terus meningkat dapat ditekan, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat bisa diminimalisir. Kecelakaan tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga kerugian fisik dan ekonomi yang besar. Dapat kita lihat dari kerugian yang dialami tadi, data kerugian yang dialami tadi, yaitu sebesar 280 miliar rupiah. Ini menggarisbawahi pentingnya penerapan kaidah-kaidah keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, rumah maupun tempat umum. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu waspada dan mengambil tindakan pencegahan sederhana, banyak kecelakaan ini sebenarnya bisa dicegah. Keselamatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Penerapan kaidah safety yang praktis dan sederhana dapat membantu minimalisir risiko kecelakaan. Berdasarkan data yang ada, kecelakaan di rumah dan di tempat umum dapat dihindari dengan kesadaran dan perilaku yang aman dan konsisten. Saran dan rekomendasi. Dalam kasus kebakaran, dengan meningkatnya jumlah kasus kebakaran, edukasi tentang pencegahan kebakaran menjadi sangat makin penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai tindakan pencegahan, seperti tidak membakar sampah sembarangan, memeriksa instalasi listrik, dan menjaga bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman. Upaya pencegahan ini dapat membantu menekan angka kebakaran, terutama di pemukiman padat atau daerah rawan kebakaran. Dalam kasus kecelakaan, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan adalah yang pertama yaitu pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi mengenai pentingnya kaidah safety di rumah. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menerapkan kaidah safety dalam aktivitas sehari-hari seperti memastikan alat listrik dalam kondisi baik dan menyimpan bahan berbahaya di tempat yang aman. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi atau pelatihan sederhana kepada masyarakat agar mereka lebih mengerti dan peduli pada keselamatan sehingga mereka bisa menangani sebuah kecelakaan atau kejadian yang tidak terduga. Yang keempat, memperbaiki dan menambah fasilitas keselamatan seperti tanda-tanda peringatan di tempat berbahaya atau alat pemadam kebakaran di tempat umum. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan aturan keselamatan terutama di tempat yang berisiko tinggi dan menumbuhkan kebiasaan dan budaya untuk selalu berhati-hati dalam segala aktivitas sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan teori BBS sebelumnya, yaitu tentang em, kebiasaan dan budaya untuk selalu berhati-hati oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.